Coba perhatikan helm ini baik-baik ya. Bagi mata orang awam, ini cuma pelindung kepala dengan gambar banteng merah. Tapi bagi orang bisnis di pedok MotoGP, helm ini adalah properti paling mahal di dunia balap. Helm dan livery resmi Red Bull Athlete ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu punya triliunan rupiah pun, kamu nggak bisa maksa Red Bull buat nempelin logo ini di jidat kamu kalau kamu nggak punya prestasi. Halo Sobat MotoGP ID, kita sampai di episode final trilogi Veda Pratama. Setelah di episode 1 kita bahas statusnya, dan episode 2 kita bahas fasilitas rahasianya, hari ini kita akan hitung-hitungan duit nih. Kita akan bedah valuasi bisnis seorang Veda Ega Pratama. Seberapa kaya Veda bisa jadi dari kontrak ini, dan kenapa sponsor lain sekarang harus antri dan bayar lebih mahal cuma buat nempel di baju balapnya. Siapkan kalkulator kalian, kita bedah angka-angkanya sekarang. Yuk, kita mulai. Segmen 1, The Media House atau Global Fame. Pertama, kita harus paham satu hal. Red Bull itu bukan perusahaan minuman. Mereka adalah media house yang kebetulan jualan minuman. Masuk menjadi Red Bull Athlete artinya Veda masuk ke dalam ekosistem konten raksasa mereka. Selama ini, exposure Veda mungkin cuma kuat di Indonesia atau Asia. Tapi mulai 2026, wajah Veda bakal muncul di Instagram Red Bull Global, di YouTube Red Bull Motorsport, dan di dokumenter-dokumenter balap Eropa ke depannya. Kalian tahu artinya ini? Yes, market value Veda meluas global. Audiensnya bukan lagi cuma orang Yogyakarta, Surabaya, atau Jakarta, tapi fans balap di Spanyol, Italia, dan Amerika loh. Ketika Red Bull bikin konten Day in Life of Veda Pratama, itu yang nonton seluruh dunia. Ini adalah strategi branding gratis senilai miliaran rupiah yang didapat Veda. Namanya akan tertanam di benak bos-bos tim MotoGP Eropa jauh sebelum dia naik ke kelas MotoGP. Segmen 2, The Safety Net, Power Negotiation. Segmen kedua, kita bicara soal power atau kekuasaan. Di dunia balap, pembalap sering jadi korban. Kalau motor pelan, ya pembalap dipecat. Kalau sponsor tim cabut, pembalap yang nganggur. Tapi dengan kontrak personal Red Bull, Veda punya leverage negosiasi atau posisi tawar yang cukup kuat loh. Skenario pahitnya nih, amit-amit Honda Tim Asia performanya jeblok, atau motor Honda NSF 250 yang saya sebut sebagai career insurance atau asuransi karir. Veda punya jaring pengaman yang bikin dia bisa balapan dengan tenang tanpa takut besok nggak bakalan makan tuh. Segmen 3, The Domino Effect. Nah, ini bagian yang paling sering ditanyain mungkin sama kalian semua ya yang kepo. Terus sponsor lain gimana bang? Teman-teman, ini namanya efek domino valuasi. Ketika logo banteng merah nempel di helm Veda, otomatis harga lapak di sponsor, tubuh, kepala, dan lain-lainnya itu di badan Veda ya ikut naik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif tapi paling bikin penasaran. Berapa sih nilai duitnya? Kita hanya coba asumsikan dengan prediksi pasar ya. Kalau kontrak secara eksplisitnya ya hanya manajemen yang tahu dan manajer Veda pribadi yang paham angka eksaknya. Kita nggak bisa buka kontrak asli Veda karena itu rahasia dapur juga. Tapi kita bisa hitung pakai benchmark data dari kasus serupa, yaitu saat Pedro Acosta mengacak-acak Moto3 tahun 2021. Kalian tahu, rata-rata pembalap Moto3 itu gajinya kecil loh. Juga banyak yang cuma dibayar 0 euro alias gratis, atau cuma dapat uang saku 10.000 euro sampai 20.000 euro setahun. Sisanya, ya mereka harus cari sponsor sendiri buat hidup. Tapi cerita itu beda kalau kamu adalah Red Bull Athlete. Berdasarkan data pasar, kontrak personal sponsorship Red Bull untuk top talent di kelas Moto3 seperti Pedro Acosta dulu, itu nilainya bisa tembus 150.000 euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah per tahun ya. Ingat, itu baru dari stiker banteng di helm doang loh, belum gaji dari tim Honda Asia.
Dan ini menciptakan yang namanya the multiplier effect. Coba bayangkan, kalian adalah bos merek helm atau bos merek baju balap. Saat kalian tahu Veda dikontrak Red Bull, kalian tahu kalau kepala Veda bakal sering disorot kamera TV dunia. Otomatis, kalau kalian mau logo merek kalian nempel di sebelah logo Red Bull, harganya ya naik. Nah, untuk kasusnya di beberapa waktu lalu seperti Juragan 99, nah kita nggak tahu tuh apakah valuasinya akan naik karena stikernya akan bersanding dengan Red Bull. Atau mungkin kontraknya sudah habis? Ya hanya manajemennya yang tahu ya guys. Oke, kita breakdown sedikit. Sponsor sarung tangan ya naik harganya juga. Sponsor sepatu balap naik juga. Estimasi kasar kita, valuasi brand seorang Veda Pratama di tahun 2026 nanti totalnya bisa menyentuh angka 5 miliar sampai 8 miliar per musim ya. Itu ekspektasi tingginya. Kalaulah kita katakan kita pangkas lagi, ya kemungkinan valuasinya bisa sampai 2 atau 3 miliar per tahun. Untuk anak seusia dia, itu angka yang fantastis dong. Veda bukan lagi sekedar atlet, dia adalah startup unicorn yang sedang burn money menuju IPO di kelas MotoGP. Tapi kita juga mesti ingat, biaya hidup di Eropa itu juga cukup tinggi. Jadi kemungkinan harga ini bisa sangat fair value ya. Jadi logo banteng itu bukan hiasan, itu adalah mesin pencetak uang. Logikanya gini, brand helm misalnya KYT atau Soe pasti mikir, waduh Veda sekarang Red Bull atlet nih. Kalau dia diwawancari TV global, helm kita ikut masuk TV terus nih. Helm Veda sudah dikontrak atau sudah terikat kontrak dengan Arai, di mana Arai akan menjadi salah satu helm brandnya Veda Pratama. Otomatis nilai kontrak helm Veda bakal naik nanti ke depannya. Nilai kontrak baju balapnya naik, bahkan nilai kontrak sarung tangannya pun juga naik. Kenapa? Karena brand value Veda sudah naik kelas. Sponsor-sponsor ini nggak mau kehilangan Veda. Mereka harus bid ulang harga kontrak mereka kalau mau tetap nempel di badan the next big thing ini. Jadi, keuntungan Veda bukan cuma dari lintasan Red Bull, tapi dari kenaikan tarif sponsor-sponsor pribadi yang lainnya. Cuan kiri kanan bos. Segmen 4, Social Media Valuation. Belum selesai di situ, kita masuk ke aset digitalnya. Di era modern, jumlah followers itu adalah mata uang. Sekarang coba cek Instagram Veda. Begitu dia resmi jadi Red Bull atlet dan mulai posting konten bareng atlet dunia lain, engagement rate-nya bakal meledak loh. Brand-brand luar negeri non-balap, misalnya brand jam tangan, brand gadget, atau lifestyle, bakal mulai melirik Veda sebagai influencer. Valuasi satu kali posting atau paid promote di akun Veda, pasti harganya bakal beda antara Veda pembalap Asia dengan Veda Red Bull atlet. Ini yang disebut personal IP atau intellectual property. Veda bukan cuma pembalap, dia adalah brand. Dan Red Bull adalah mesin yang paling jago memoles brand seseorang jadi mengkilap. Jadi kalau ditanya seberapa kaya Veda nanti, ya jawabannya tergantung seberapa pintar manajemennya memanfaatkan momentum emas ini. Kesimpulan, the complete package. Oke, mari kita tarik benang merah dari 3 episode perjalanan kita ini. Yang pertama, skill. Veda sudah punya dominasi ATC plus Rookies Cup dan sekarang jelang Moto3 2026. 2, fisik dan mental. Sekarang digembleng di Red Bull APC Austria. Kalau kamu belum nonton, linknya di sudut kanan atas ya. Episode 2. 3, power dan uang. Sekarang diamankan lewat status Red Bull atlet. Episode sekarang yang kita bahas. Rumusnya sudah lengkap tuh. Talenta, sains, bisnis. Sama dengan paket calon juara dunia. Sekarang tugas Veda tinggal satu, buktikan di lintasan. Dan tugas kita mengawal, mendoakan, dan menjadi saksi sejarah. Kita saksikan bakat alami asal Jogja Gunung Kidul ini yang bisa mendunia dan mencetak sejarah balap roda 2. Jangan sampai kalian ketinggalan satu momen pun perjalanan Veda di tahun 2026 nanti ya. Dan pastikan kalian juga udah subscribe channel MotoGP ID sekarang juga. Karena kita akan jadi garda terdepan mengabarkan setiap overtake, setiap podium, dan semoga setiap kemenangan Veda Pratama hingga selama-lamanya. Terima kasih sudah mengikuti trilogi series ini.
Maju terus balap motor Indonesia. See you in the next video.